Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi penilaian berpikir kritis. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Evita Dharma Judika Sianturi dengan nomor absen 12 dan NIM 2004541, yang kedua Dea Syania dengan nomor absen 38 dan NIM 2008602, dan yang ketiga yaitu Feby Indriani dengan nomor absen 17 dan NIM 2004692. Baik, kami akan memulai memaparkan materinya. Selamat menyaksikan. Yang pertama ialah pengertian dari kemampuan berpikir kritis. Ennis mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis ialah sebagai kemampuan berpikir dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan pengetahuan, penalaran, dan pembuktian. Kemudian Elaine Johnson menyatakan bahwa kemampuan berpikir kritis ialah sebuah proses yang jelas serta terarah yang digunakan dalam kegiatan memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, serta melakukan penelitian ilmiah. Sedangkan Prahati berpendapat bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan sebuah proses dalam menggunakan kemampuan berpikirnya secara efektif yang membantu dalam membuat, mengevaluasi, serta mengambil keputusan dari apa yang diyakininya. Kemudian terdapat manfaat dari memiliki kemampuan berpikir kritis ialah yang pertama, mudah menyelesaikan masalah. Dengan terus melatih kemampuan berpikir kritis, maka kemampuan problem solving atau menyelesaikan masalah pun meningkat. Karena dengan berpikir kritis dapat menemukan permasalahan yang ada dan dapat memberikan solusinya. Manfaat yang selanjutnya ialah dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan terus meningkatkan kemampuan berpikir kritis, maka secara tidak langsung dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi juga. Lebih spesifiknya, kemampuan dalam mengomunikasikan ide dengan sistematis dan informatif. Lalu terdapat fungsi dari memiliki kemampuan berpikir kritis ialah yang pertama, mempunyai banyak ide kreatif serta alternatif jawaban. Yang kedua, mempunyai pandangan yang fleksibel sehingga mudah memahami sudut pandang orang lain. Dan yang ketiga, menjadi lebih mandiri. Selanjutnya yakni materi mengenai indikator kemampuan berpikir kritis. Nah, di sini ada beberapa indikator menurut Ennis tahun 1996 oleh Lestari dan Yuda Negara tahun 2015. Nah, yang pertama yakni memberikan penjelasan mendasar atau elementary clarification. Yang kedua, membangun keterampilan dasar yang disebut dengan basic support. Yang ketiga, membuat kesimpulan atau inference. Yang keempat, membuat penjelasan lebih lanjut, advanced clarification. Yang kelima, menentukan strategi dan taktik untuk menyelesaikan masalah. Nah, perlu kita ketahui secara simple ataupun singkat mengenai cara berpikir kritis. Ada beberapa tips yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, pahami bagaimana Anda beroperasi, yang dimana ini bersifat subjektif. Lalu yang kedua, asah kemampuan dalam mempertanyakan berbagai hal yang mungkin belum kita ketahui. Yang ketiga, jangan membatasi diri hanya pada satu pilihan saja. Yang keempat, belajar untuk bernalar dalam berbagai pertimbangan mengenai baik atau buruknya ataupun semacamnya. Nah, yang selanjutnya terbuka terhadap orang lain dan tentu di sini terbuka dalam hal tertentu. Untuk materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah mengembangkan kemampuan berpikir kritis. The Statewide History Social Science Assessment Advisory Committee atau Knitler dalam Costa tahun 1985 mengemukakan langkah berpikir kritis seperti disalin Wahidin tahun 2008 yang dapat dikelompokkan menjadi 3 langkah. Yang pertama yaitu pengenalan masalah-masalah atau defining or clarifying problems.
Yang kedua yaitu menilai informasi atau judging information, dan memecahkan masalah atau menarik kesimpulan, atau solving problems and drawing conclusion. Lebih rinci telah diungkapkan bahwa untuk melakukan langkah-langkah tersebut diperlukan keterampilan yang dinamai dengan 12 Essential Critical Thinking Skills atau 12 keterampilan esensial dalam berpikir kritis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengenali masalah atau defining and clarifying problem, yang memuat yang pertama mengidentifikasi isu-isu atau permasalahan pokok, yang kedua membandingkan kesamaan dan perbedaan-perbedaan, yang ketiga memilih informasi yang relevan, dan yang keempat merumuskan atau memformulasi masalah. Selanjutnya yaitu menilai informasi yang relevan, yang memuat menyeleksi fakta, opini, hasil nalar atau judgement. Yang kedua mengecek konsistensi. Selanjutnya mengidentifikasi asumsi, mengenali kemungkinan faktor stereotip, mengenali kemungkinan bias, emosi, propaganda, salah penafsiran kalimat atau semantic slanting, dan mengenali kemungkinan perbedaan orientasi nilai dan ideologi. Dan yang ketiga yaitu pemecahan masalah atau penarikan kesimpulan, yang memuat mengenali data-data yang diperlukan dan cukup tidaknya data, serta meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi dari keputusan atau pemecahan masalah atau kesimpulan yang telah diambil tadi. Secara sederhana, Walcott dan Lynch tahun 1997 mendeskripsikan langkah-langkah memulai proses berpikir kritis di sekolah. Siswa hendaknya memulai proses berpikir kritis dengan langkah 1 dan dengan latihan berlatih menuju langkah 2 serta jenjang selanjutnya. Berikut ini adalah langkah proses berpikir kritis. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi masalah, informasi yang relevan, dan semua dugaan tentang masalah tersebut. Ini termasuk kesadaran atau kemungkinan adanya lebih dari satu solusi. Nah, langkah yang kedua yaitu mengeksplorasi, interpretasi, dan mengidentifikasi hubungan yang ada. Ini termasuk mengenali bias atau prasangka yang ada, menghubungkan alasan yang terkait dengan berbagai alternatif pandangan, dan mengorganisir informasi yang ada sehingga menghasilkan data yang berarti. Nah, langkah yang ketiga yaitu menentukan prioritas alternatif yang ada dan mengkomunikasikan kesimpulan. Ini termasuk proses menganalisis dengan cermat dalam mengembangkan panduan yang dipakai untuk menentukan faktor dan mempertahankan solusi yang terpilih. Dan langkah yang keempat yaitu mengintegrasikan, memonitor dan menyaring strategi untuk penanganan ulang masalah. Ini termasuk mengetahui pembatasan dari solusi yang terpilih dan mengembangkan sebuah proses berkelanjutan untuk membangkitkan dan menggunakan informasi baru. Nah, masalah kita adalah bagaimana cara mengajarkan keterampilan berpikir tersebut di sekolah sehingga bisa menjadi sesuatu yang dapat memperbaiki belajar siswa. Ada dua cara yang bisa dilakukan untuk melakukan hal ini, yaitu keterampilan berpikir dijadikan terpadu dengan bidang studi yang diajarkan, atau keterampilan berpikir diajarkan secara terpisah. Selanjutnya, materi mengenai prinsip yang harus diperhatikan dalam pengajaran keterampilan berpikir di sekolah yang dikemukakan oleh Sutrisno tahun 2009. Nah, yang pertama, keterampilan berpikir itu tidak otomatis hanya dimiliki siswa saja. Yang kedua, keterampilan berpikir bukan merupakan hasil langsung dari pengajaran suatu bidang studi. Selanjutnya, pada kenyataannya, siswa jarang melakukan transfer sendiri mengenai keterampilan berpikir ini, sehingga perlu adanya latihan untuk membimbing. Yang selanjutnya, pengajaran keterampilan berpikir memerlukan model pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center.
Menurut Wahidin tahun 2008 menyarankan beberapa hal yang mungkin bisa kita kembangkan dalam kemampuan berpikir kritis siswa. Yang pertama, harus menguasai terlebih dahulu kemampuan berpikir dasar. Yang kedua, bersikap skeptis tentang segala sesuatu, misal ada benar tidaknya, cocok tidak, dan lain sebagainya. Lalu tanamkan dalam diri bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak selain datang dari Tuhan begitu. Lalu mulai melakukan pelatihan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, misal mengenali inti sebuah pertanyaan, lalu mengulang-ulang pertanyaan dengan kalimat sendiri, mencari contoh untuk mengilustrasikan pernyataan, lalu mengenali maksud di balik pernyataan tersebut, mencari kemungkinan penafsiran lain dari pernyataan. Selanjutnya membedakan antara inti pernyataan dengan alasannya, lalu memeriksa antara pernyataan dengan alasannya, merumuskan pernyataan dengan jelas dan benar, lalu membedakan antara fakta dan opini ataupun penafsiran. Poin yang kelima, yakini bahwa selalu ada kemungkinan dalam kekeliruan ataupun kesalahan dari suatu pernyataan. Yang selanjutnya, yakini bahwa tidak ada larangan untuk berpikir kritis dan berpendapat lain. Kemudian, yakini bahwa pendapat orang banyak itu belum tentu benar. Dan yakini juga bahwa berpikir kritis adalah kunci untuk maju. Dan selanjutnya, selalu dahului keputusan yang kita ambil sekecil apapun dengan berpikir nalar, menggunakan logika. Selanjutnya, jika kita ingin berpikir kritis, jangan lupa pula bahwa orang lain pun mau seperti itu. Demikianlah pemaparan materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.